Pengertian peyamun, perampok, dan perompak dalam agama Islam. Peyamun, perampok, dan perompak termasuk ke dalam hirabah, yang dimaknai sebagai tindakan yang bertujuan untuk mengambil harta orang lain dengan cara-cara pemaksaan atau kekerasan yang sering juga bertujuan pada hilangnya nyawa korban. Tindakan hirabah, baik itu peyamun, perampok, dan perompak, pada dasarnya sama, yakni perbuatan yang merampas harta orang lain dengan jalan kekerasan. Hanya saja ketiganya kemudian dibedakan oleh lokasi kejadian perbuatan tersebut. Perbedaan penyamun, perampok, dan perompak. Penyamun dilakukan di daratan, di tempat yang sepi, jauh dari keramaian. Dengan demikian korban tidak bisa meminta tolong pada orang lain. Perampok dilakukan di daratan, di tempat yang ramai. Dengan demikian korban bisa meminta tolong pada orang yang ada di lokasi tersebut. Perompak dilakukan tidak di daratan, melainkan di lautan. Hukum penyamun, perampok, dan perompak. Seperti yang kita ketahui, menyamun, merampok, dan merompak adalah kegiatan kejahatan yang dilarang dalam agama kita, karena kejahatan ini bersifat mengancam harta dan jiwa. Kalau seseorang merampas harta orang lain, dosanya lebih besar dari mencuri, karena dapat menghilangkan harta dan jiwa karena di dalamnya mengandung unsur kekerasan. Jika merampas harta sampai membunuh korbannya, maka dosanya menjadi lebih besar, karena ia telah melakukan dosa besar yang jelas dilarang dalam agama kita. Maka wajar ketika had dari penyamun, perampok, dan perompak dapat hukuman ganda. Ia dikenakan had dan ancaman hukuman akhirat, yaitu berupa azab yang sangat pedih. Berdasarkan Quran Surah Al-Maidah ayat 33, had penyamun, perampok, dan perompak adalah apabila mereka mengambil harta dan membunuh korbannya, hadnya dihukum mati kemudian disalib. B. Apabila mereka membunuh korbannya tetapi tidak mengambil hartanya, hadnya adalah dihukum mati sebagaimana qisas. C. Apabila mereka mengambil harta tetapi tidak membunuh korbannya, maka hadnya adalah dipotong tangan dan kakinya dengan cara silang, dalam kurung tangan kanan dan kaki kiri, atau tangan kiri dengan kaki kanan. D. Apabila mereka tidak mengambil harta dan tidak membunuh, misalnya tertangkap sebelum sempat berbuat sesuatu atau memang sengaja hanya menakut-nakuti, maka hadnya adalah dipenjarakan atau diasingkan. Penyamun, perampok, dan perompak yang taubat. Bagi perampok yang bertaubat sebelum tertangkap, mereka lepas dari tuntutan hukum yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi harus mengganti barang-barang yang dirampas atau diambil. Jika barang yang diambil telah habis, maka harus menggantinya. Jika taubatnya setelah tertangkap, maka tidak dapat mengubah hukumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. Artinya, kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apabila pelaku perampokan orang Islam, maka sesudah dibunuh harus dimandikan, dikafani, dan disembayangkan. Sesudah itu disalib di papan selama 3 hari kalau dikhawatirkan tidak membusuk. Hikmah dilarangnya menyamun, merampok, dan merompak. Hukuman yang berat bagi pelaku hirabah mengandung beberapa hikmah sebagai berikut. 1. Menjauhkan seseorang dari tindak kejahatan baik menyamun, merampok, dan juga merompak. 2. Melindungi hak milik orang lain dengan aman. 3. Mendorong manusia untuk memiliki harta dengan cara sah dan halal. 4. Terwujudnya lingkungan yang aman dan damai.